Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas koin BitGert Bryce, di mana adanya sebuah updatean terbaru dari koin BitGert dan nilainya sangat-sangat positif. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do you own research? Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekarang ini gue buka langsung di Exchange Huobi. Dan buat teman-teman, apabila kalian ingin mendaftar di Exchange Huobi, silakan kalian mendaftar dengan link yang sudah gue sediakan di deskripsi. Oke, jadi kurang lebih tampilan home dari Exchange Huobi ya seperti ini. Dan di sini ada beberapa altcoin yang berada di dalam tampilan home-nya si Exchange Huobi tersebut. Nah, di sini ada token Bong, Chiliz, Pita Inu, Baby Dogecoin, XRP, Shiba Inu, Luna Classic, dan juga BitGert Bryce. Namun dengan beberapa altcoin yang sudah ada di tampilan home Exchange Huobi, hanya koin BitGert yang mengalami kenaikan signifikan. Padahal melihat dari Bitcoin, Ethereum itu sedang mengalami penurunan, dan beberapa altcoin pun sama ya. Tetapi si BitGert ini, wow, mengalami kenaikan yang sangat signifikan di atas 30% hanya dalam kurun waktu 24 jam saja. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari koin BitGert. Nah, untuk kondisi chart dari koin BitGert sendiri, kalian bisa melihat tampilannya seperti ini. Karena di sini yang kita tahu ya, beberapa bulan ya mungkin si BitGert ini terus-terusan berada di atas. Dan kemarin pas begitu gue membahas dari koin BitGert, gue melihat adanya sebuah potensi gitu ya untuk koin BitGert bisa mengalami pemompaan. Karena yang gue lihat secara all time-nya gitu ya untuk si chart koin BitGert ini sekarang posisinya sedang di bawah. Dan disitu pun secara technical analysis dengan kemampuan gue gitu ya, gue sedikit menganalisa terkait dari koin BitGert dan akhirnya terjadi si BitGert ini bisa mengalami ataupun mencapai ke kepala 5. Dan kurang lebih ketika si BitGert mencapai ke kepala 56, itu dia memperoleh kenaikan sekitar 50-an%. Dan sekarang si koin BitGert ini mengalami pemompaan sekitar 39,06%. Wow, ini amazing banget nih ya. Nah, tetapi di sini ada suatu kondisi juga ya. Kenapa si koin BitGert tiba-tiba mengalami pemompaan yang sangat signifikan sekali dalam satu hari. Oke, jadi kira-kira ada informasi apa dari koin BitGert? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Nah, jadi untuk updatean pertama, di mana ini adalah salah satu postingan kemarin ya, 1 hari yang lalu. Namun di sini adanya sebuah strategi yang telah diberikan atau diposting di akun Twitter resminya si koin BitGert mengenai strategi dari tim koin BitGert untuk para army-arminya. Nah, jadi di sini kita translatekan terlebih dahulu. Strategi penting untuk masa depan, jadi inilah rencana masa depan kita untuk itu. Ada tebakan apa itu? Nah, jadi di sini adanya sebuah teka-teki dengan strategi yang telah diberikan oleh tim koin BitGert kepada para arminya dan juga holdersnya si koin BitGert. Namun melihat dari picture-nya, the with creation strategic plan. Nah, jadi kurang lebih dia memiliki rencana gitu ya, strategi rencana ke depan untuk army-arminya koin BitGert. Namun di sini ada 4 huruf CVSO. Nah, jadi kira-kira apa nih gitu ya? Karena tim koin BitGert ini hanya sekedar memberikan sebuah teka-teki saja. Namun buat teman-teman semua jangan khawatir karena sekarang adanya sebuah update terbaru. Kira-kira ada rencana besar apa dari koin BitGert Bryce? Nah, ini menarik banget untuk kita bahas ya. Nah, jadi di sini ada updatean terbaru dari koin BitGert selama 6 jam yang lalu ya. Inilah sebuah updatean ataupun agenda besarnya koin BitGert untuk para army-arminya dan juga holdersnya ataupun investornya koin BitGert Bryce. Di sini sangat-sangat mengejutkan sekali ya pas begitu gue melihat adanya sebuah announcement seperti ini dari tim koin BitGert Bryce. Ini tidak selalu tentang meningkatkan ekosistem, tetapi juga tentang meningkatkan kekayaan investor kami ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa di sini untuk saat ini tim di balik koin BitGert itu tidak hanya berbicara ataupun mengembangkan dari ekosistem BitGert versi 20-nya saja. Tetapi sekarang dia sudah mulai memikirkan ya untuk memperkaya atau meningkatkan kekayaan investor-investornya si koin BitGert Bryce. Nah, ini luar biasa banget nih ya. Semoga saja ini bisa menjadi suatu kenyataan untuk kita semua, para holders dan juga army koin BitGert Bryce. Di sini kami datang dengan rencana pembelian kembali strategis bulanan dan pembakaran manual. Perjalanan menuju pembakaran 99% total pasokan BitGert Bryce. Wow, ini rencana yang tak terduga. Tiba-tiba adanya sebuah plan yang sangat strategis seperti ini yang telah dibentuk, yang telah dibuat oleh tim koin BitGert Bryce. Jadi sekarang ini setiap bulan
Coinbidger itu akan mulai buyback ya. Walaupun memang sebelum-sebelumnya juga ada buyback, tetapi tujuan buyback tersebut itu hanya buyback saja, bukan untuk di burn. Tetapi sekarang strategi telah dirubah, rencananya sudah dirubah nih oleh tim Coinbidger Bryce. Jadi setiap bulan itu akan ada buyback and burn gitu ya. Ini menarik banget gitu. Bahkan di sini si Coinbidger ataupun tim Coinbidger ini sedang memiliki rencana perjalanan menuju pembakaran 99% dari total supply-nya si Coinbidger Bryce. Sementara sampai dengan saat ini total token ataupun Coinbidger yang sudah dibakar kisaran 57%-an. Jadi masih minus sekitar 42%-an. Nah, jadi ini masih membutuhkan perjalanan juga gitu ya. Bukan berarti dengan sebuah note seperti ini ataupun informasi seperti ini kalian langsung ekspektasinya tinggi gitu. Wah, tahun depan kita bisa kaya raya gitu ya. Tahun depan kita bisa menjadi miliarder. Tapi nggak semudah itu ya. Oke, jadi sekarang kita ulas nih ya mengenai big announcement-nya ataupun pengumuman besar, pengumuman penting yang telah dirilis oleh tim Coinbidger Bryce. Nah, jadi di sini pengumuman besar, rencana pembelian kembali strategis bulanan dan juga pembakaran manual. Ini telah diupdate per hari ini tanggal 31 Januari tahun 2023. Wow, ini amazing banget gitu ya. Sebelum adanya sebuah pelisingan di bursa Taiwan seperti Kraken, Coinbase, Crypto.com atau mungkin Binance, ternyata rencana ini sudah dilakukan gitu ya untuk mendongkrak dari sebuah harganya Coinbidger Bryce. Karena di sini untuk si Coinbidger misal ya, hanya dengan listing di Kraken saja atau Crypto.com dia sudah mencapai ke Rp1, apalagi ketika dia listing di Coinbase dan juga bursa Binance. Wow, ini sudah tidak terbayangkan, ekspektasi kita udah jauh banget gitu ya. Mungkin saja banyak juga nih orang-orang yang memprediksikan atau mungkin berekspektasi bahwa ketika Rp1 sudah dicapai sebelum terdaftar di bursa Coinbase dan juga Binance, mungkin si Bitger ini bisa melampaui di atas Rp1 atau bahkan mungkin ke Rp10 gitu. Nah, ini luar biasa banget ya. Nah, jadi di sini sebuah perjalanan menuju pembakaran 99% dari total supply-nya si Bitger. Apa yang telah diharapkan? Jadi di sini banyak banget poin-poinnya ya. Nanti kalian tinggal baca saja di postingan tadi yang ada di Twitter, kalian tap saja di situ ada tautan. Nanti kalian akan dialihkan ke halaman seperti ini. Untuk di poin yang pertama, bagaimana rencana pembelian kembali strategis bekerja. Dan di poin yang kedua, mobilisasi sumber daya untuk pembelian kembali dan juga pembakaran. Apa tujuan yang ditetapkan, bagaimana cara mencapainya dengan mengambil jalur yang berkelanjutan. Dan untuk di poin yang terakhir di sini, mengapa mekanisme itu dibuat sekarang, bagaimana cara kerjanya, apa manfaat mekanisme ini bagi masyarakat. Nah, tapi di sini masih banyak poin-poin, hanya sekedar pertanyaan saja gitu ya. Kira-kira rencana ini dibuat itu tujuannya untuk apa dan pembakaran itu untuk apa. Namun melihat dalam sebuah deskripsinya ataupun judul deskripsi, karena di sini akan memperkaya ataupun meningkatkan kekayaan terhadap investor ataupun army-arminya si Coinbidger ya. Jadi tujuannya memang ke arah sana. Dan di sini untuk CPSO yang tadi gitu ya, di pertama kali kita masuk ke akun Twitternya itu kan kita membahas CPSO terlebih dahulu. Kira-kira CPSO itu apa sih gitu ya? Nah, seperti yang baru-baru ini diumumkan yaitu CPSO, rencana strategis kami untuk menciptakan kekayaan. Wow. Jadi CPSO itu mungkin salah satu singkatan gitu ya untuk rencana strategis agar bisa meningkatkan kekayaan terhadap army-arminya ataupun holders investor di Coinbidger Bryce. Dan di sini memulai dengan rencana, pertama-tama mari kita ketahui total supply, total sirkulasi dan juga token yang dibakar. Nah, jadi di sini ada 3 poin gitu ya. Untuk yang pertama di mana dari max total supply Coinbidger sekitar 1 kuadriliun. Dan sampai dengan saat ini supply yang beredar atau yang ada di pasaran kisaran 395 triliun Coinbidger. Dan yang sudah dibakar kisaran 572 triliun atau 57,2%. Dan untuk diinformasi lebih lanjut, kunjungi CMC data terverifikasi. Dan sekarang pun CoinMarketCap sudah memverifikasi ataupun sudah memperbaruinya gitu, udah mengupdate nih ya dari beberapa poin-poin yang telah diumumkan oleh tim Coinbidger Bryce di sini. Dan di sini jadi apa itu CPSO? Nah, jadi CPSO itu adalah rencana gitu ataupun planning, hanya saja dibuat dalam kode-kodean gitu ya, ataupun mungkin singkatan dari 4 huruf yaitu CPSO. Pada kuartal pertama tahun 2023, tim Bitger telah membuat rencana berkelanjutan di mana tim tidak hanya akan membeli kembali token setiap bulan, tetapi juga akan membakar token tersebut karena banyak anggota komunitas kami yang ragu tentang pasokan yang beredar ataupun circulatingnya dan nilainya dalam jangka panjang. Tim membuat rencana untuk memberikan apa yang diminta komunitas. Wow, jadi di sini poinnya udah masuk banget gitu ya. Jadi secara tidak langsung dengan beberapa sesi AMA yang telah dilakukan, artinya dari tim ataupun dev si Coinbidger ini telah menerima masukan dari army-arminya. Apa sih yang kira-kira diinginkan oleh komunitas si Coinbidger?
Ya mungkin salah satunya Wayne Binance itu yang selalu ditanyakan, atau mengenai pelisingan di bursa Taiwan. Tapi ternyata di sisi lain juga masih banyak orang-orang ataupun investor ya. Di sini juga yang kita lihat, holders di CoinBitGar ini belum terlalu banyak, apalagi untuk investor berkantong tebal masih skeptis juga untuk masuk di CoinBitGar. Artinya masih ragu gitu ya dengan CoinBitGar. Namun ternyata itu telah diterima masukan dari berbagai komunitas dan akhirnya akan direalisasikan gitu supaya bisa membuktikan kepada army-arminya bahwa CoinBitGar ini memiliki potensi atau bisa membuat kalian cuan di masa mendatang gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan rencana tersebut pun akan membakar sekitar 99% dari total supply-nya yang 1 kuadriliun tersebut. Wow, ini luar biasa banget ya. Dan bahkan disitu pun dalam sebuah jangka panjang, yaitu setiap bulan token akan dibeli dan juga dibakar oleh timnya. Dan di sini yang telah mengatakan sekarang kami memiliki dan mekanisme pembakaran satu akan bekerja setiap bulan untuk native price ataupun BRC dan juga BP20. Dan yang lainnya akan bekerja setiap hari seperti Brace di jaringannya BNB Smart Chain ataupun BP20. Nah, jadi kemungkinan dalam sebuah mekanisme pembakaran bulanan ataupun buyback bulanan tersebut ya, ini akan dilakukan itu untuk di CoinBitGar versi 20. Karena yang sampai dengan saat ini dari segi mekanisme pembakaran CoinBitGar masih tetap berjalan, hanya saja dengan beberapa investor ketika membeli CoinBitGar ini di jaringannya BNB Smart Chain ya, ataupun BP20. Dan dengan catatan dengan beberapa investor pun harus membelinya di DEX itu ataupun di Trust Wallet ya. Kurang lebih seperti itu, karena hanya dengan pembelian di DEX dan juga jaringan BP20 itulah biaya gas fee-nya ataupun biaya transaksi tersebut akan dijadikan sebagai mekanisme pembakaran untuk koin BitGar Blast. Dan di sini langsung saja kita ke poin intinya ya. Jadi kira-kira kapan akan dimulainya nih untuk buyback and burn tersebut. Nah, jadi di sini banyak banget ya. Ternyata di sini kapan rencana strategis akan dimulai. Nah, jadi pembakaran pertama akan berlangsung pada tanggal 3 Februari tepat pukul 8.00 UTC. Nah, jadi sebuah strategi ini atau rencana besar ini akan dilakukan bulan depan tanggal 3 mendatang. Wow, dimana setelah berlangsungnya FOMC tersebut. Untuk FOMC akan dilakukan oleh si The Fed tersebut atau akan diumumkan oleh The Fed per tanggal 1 Februari. Dan tepat 2 hari selang dari pengumuman FOMC tersebut ya, di sini akan dilakukan sebuah buyback and burn. Wow, ini menarik banget ya buat teman-teman semua. Dan gua rasa buat kalian yang share koin BitGar di hari-hari kemarin yang harganya di bawah kepala 3 atau mungkin di kepala 3, gua rasa ini bisa memiliki peluang yang banyak gitu ya. Cuma dengan kalian melihat dari kondisi koin BitGar sekarang mengalami pumping atau pemompaan yang cukup lumayan juga, jangan coba-coba kalian masuk walaupun sekarang ada sebuah informasi strategis ataupun rencana besar dari koin BitGar Blast. Nah, mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi buat teman-teman semua, apabila pembahasan gue kurang jelas, silahkan kalian masuk, kalian baca-baca di sini. Kira-kira planning ataupun rencana besarnya itu apa aja poin-poinnya? Silahkan kalian baca-baca di sini supaya kalian juga bisa memahami apa yang telah di-launch, apa yang telah diumumkan oleh tim koin BitGar Blast. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.